فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوي للقراء والثاني إدغام بمثلها. Setelah itu kemudian disunahkan, bukan disunahkan sebetulnya, kebiasaannya para ulama dan kebiasaannya orang-orang Arab setelah hamdalah dan salawat langsung mengucapkan amma ba'd atau wa ba'd. Apa fungsinya? Untuk memisahkan antara kalimat pembuka dengan kalimat isi. Kalau sudah wa ba'd berarti isinya. Begitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang pembukaannya lama gitu ya, alhamdulillahirabbil alamin, udah antum teriak aja amma ba'du gitu. Supaya langsung isinya maksudnya gitu, jangan kelamaan pembukaan. Amma ba'd gitu ya. Langsung isinya. Kan kadang suka ada orang yang mau ngomong itu muqaddimahnya lebih panjang daripada isinya gitu. Langsung teriakin amma ba'd gitu. Kelamaan. Maka Imam Al-Jamzuri mengatakan wa ba'du hadan nadhmu lil muridi fin nuni wat tanwini wal mududi. Wa ba'd ya kita terjemahkan dan selanjutnya hadan nazam ini lil muridi untuk para murid. Nah, murid ini dari bahasa Arab. Murid, orang-orang yang menginginkan. Menginginkan apa? Menginginkan ilmu. Ya, dari arada yuridu. Fin nuni dalam masalah nun, wat tanwini dan juga tanwin, wal mududi serta mad. Kesimpulannya apa? Bait ini hanya berbicara hukum tajwid, tidak berbicara makhraj, tidak berbicara sifat. Kenapa? Wallahu ta'ala a'lam alasannya apa. Bisa jadi di zaman beliau anak-anak sudah pada paham makhraj dan sifat, sehingga nggak perlu diajarin lagi, langsung saja ke hukum begitu. Jadi hukum-hukum tajwid yang terjadi akibat tarkib. Kalau kemarin kita bahas masailnya tajwid itu ada 4, maka di sini kita hanya berbicara masail yang keberapa? Masalah yang keberapa? Masalah yang ketiga saja. Masalah yang pertama tidak dibahas, masalah yang kedua tidak dibahas, tahsin di luar forum tentu saja ya. Nggak bisa di sini satu orang ditahsin satu-satu. Sebetulnya di sini setelah amma ba'd, jadi aturan berbahasanya setelah amma ba'd itu mesti didahului dengan fa. Jadi antum kalau misalnya habis mengucapkan amma ba'd atau habis mengucapkan wa ba'd, mestinya diikuti dengan fa. Jadi wa ba'du fa hadhihi nazmu lil muridi. Kenapa fa-nya enggak ditulis di sini? Karena kalau ditulis nanti enggak nyambung dengan apa? Dengan nazamnya. Dengan timbangan nazamnya. Dengan istilahnya bahar. Bahar itu rumus nazam. Jadi dalam ilmu arud, ilmu syair bahasa Arab ada yang namanya bahar. Bahar itu artinya adalah rumus-rumus syair. Rumus syairnya Tuhfatul Atfal itu adalah baharnya namanya bahar rojaz. Bahar apa? Rojaz. Rumusnya mustaf'ilun. Ya, mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Setengah bait mustaf'ilun 3 kali, setengah bait berikutnya mustaf'ilun 3 kali. Mustaf'ilun, 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 mustaf'ilun. Wa ba'duha dzan nazmu lil muridi fin nuni wat tanwini wal mududi. Kalau ditambah fa nggak nyambung. Wa ba'du fa hadzan nazmu lil muridi, nggak nyambung kan? Begitu. Kalau ditambah fa nggak nyambung, maka fa-nya dihapus untuk menyesuaikan istilahnya darurah lisyi'r. Darurah lisyi'r. Jadi sebetulnya ada fa. Jadi kalau misalnya antum khutbah atau pidato atau nanti kultum dibiasakan amma ba'd, langsung diucapkan fa. Untuk fa ya ibadallah, fa ya ayuhan nas, fa insyaallah, fa asyhadu alla ilaha illallah. Bebas, yang penting ada fa-nya. Dibiasakan.
Untuk siapa ditujukan nazam ini? Nazam ini ditujukan untuk para murid. Maksudnya adalah para penuntut ilmu, ya. Murid, orang yang menginginkan ilmu, orang yang mencari ilmu, sama dengan talib, orang yang mencari ilmu. Nazam ini berisi penjelasan mengenai sebagian hukum-hukum tajwid, yakni persoalan nun, tanwin. Sebetulnya enggak cuma nun, tanwin, dan mad, ya. Ada nun dan tanwin, ada gunnah, ada mim, ada lam, mithlain, mutaqaribain, mutajanisain, aqsamul mad, ahkamul mad, dan aqsamul madil lazim. Sebagian besar sekitar 40%. Sekitar 40% dari nazam ini isinya tentang mad, pembagian mad, hukum-hukum mad, dan mad lazim yang paling banyak porsinya. Makanya kalau anak-anak di Indonesia belajar tajwid pasti dikasih materi pertama apa? Hukum nun sakinah dan kenapa? Karena rata-rata ngikutin urutan dari Tuhfatul Atfal. Jarang misalnya yuk belajar tajwid bab pertama makhorijul huruf, itu jarang di Indonesia. Pasti bab pertama langsung nun sakinah dan tanwin. Bahkan yang masuk kurikulum di SMA walaupun cuma sedikit, itu nun sakinah dan tanwin masuk kurikulum. Makhraj sama sifat malah nggak masuk kurikulum. Begitu. Karena ngikutin Tuhfatul Atfal. Yang jadi pertanyaan, apakah dulu para ulama kita Nusantara belum kenal Jazari atau gimana? Udah kenal. Jadi para ulama kita zaman dulu apakah belum kenal Jazari? Udah kenal. Tapi Jazari ini biasanya untuk tingkat SMP atau SMA. SD itu Tuhfatul Atfal atau Hidayatus Sibyan. Makanya tingkat SD di pesantren itu yang diadopsi di SMA umum. Artinya tingkat SMA umum itu jangan Jazari, Tuhfatul Atfal aja begitu. Kurang lebih seperti itu perbandingannya. Makanya kalau di MI gitu, di daerah-daerah mereka kalau hafalannya kalau bukan Tuhfatul Atfal, Hidayatus Sibyan. Baru SMP atau SMA aliyah, MTS atau aliyah baru mereka belajar Jazariyah. Ya, saya juga kemarin waktu pulang ke Subang ngedengerin, oh ini belajar Jazariyah ternyata pesantren. Ya cuma penjelasannya singkat-singkat, ngebut. Hidayatus Sibyan ya, iya. Kalau di Pantura Hidayatus Sibyan. Adik saya juga di MI Hidayatus Sibyan. Ngafalin Hidayatus Sibyan adik saya. Begitu Hidayatus Sibyan. Kalau di Pantura rata-rata Hidayatus Sibyan. Jadi seperti itu. Jadi Jazari bukan yang nggak dikenal. Jadi kalau ada orang belajar Jazari itu biasanya udah level menengah ke atas gitu Ustaz. Kesannya itu ya. Seperti itu. Nah, kalau kita sekarang Jazari duluan karena butuh di makhraj dan sifatnya. Walaupun An-Nazim hanya menyebutkan nun, tanwin, dan mad, namun nazam ini juga berisi penjelasan hukum mim sakinah, lam sakinah. Ya ini yang populer di Indonesia lah, ya. Mim, lam, mithlain, mutaqaribin, mutajanin kan yang populer di Indonesia. Mad yang populer di Indonesia. Begitu. An-Nazim hanya menyebutkan sebagiannya saja dengan tujuan meringkas. Seluruh hukum-hukum itu dijelaskan sesuai dengan porsinya masing-masing. Sebagian telah cukup detail, namun pada sebagian yang lain membutuhkan penjelasan untuk bisa lebih memahami berbagai permasalahan di dalamnya. Jadi yang namanya nazam, yang namanya syair, jangan berharap dapat penjelasan detail. Syair sebanyak apapun tidak bisa menjelaskan dengan detail. Misalnya alfiyah. Alfiyah dalam hadis misalnya, alfiyah dalam bahasa Arab, alfiyah dalam qiraat. Ini belum bisa menjelaskan dengan detail. Tetap yang namanya syair butuh syarah. Yang namanya matan-matan kecil, matan-matan ringkas tetap butuh syarah. Baik itu berupa yang bukan syair namanya adalah nathar. Matan-matan kecil seperti Safinah itu kan disusunnya bukan syair ya. Itu namanya nathar. Nun, tha, ra. Itu matan singkat yang disusun tidak berbentuk syair. Kalau yang berbentuk syair namanya nazam. Matan-matan singkat seperti ini tidak bisa berdiri sendiri ketika dipelajari. Wajib butuh syarah. Syarah itu adalah penjelasan dari matan. Syarah penjelasan dari matan. Ada lagi penjelasan dari syarah. Namanya apa? Hasyiyah. Hasyiyah.
Jadi kalau antum lihat kitab judulnya Hasyiyah I'anatut Talibin, maka itu artinya penjelasan dari syarah. Penjelasan dari syarah. Kalau ini syarah. Siapa yang mau bikin hasyiyahnya silahkan. Ini kan baru syarah nih, belum ada hasyiyahnya. Silahkan bagi antum yang mau bikin hasyiyahnya. Ya, dikasih catatan kaki. Entah itu yang keliru penukilan, entah itu yang keliru typo, entah itu yang keliru salah nulis dan sebagainya. Antum kasih hasyiyahnya. Hasyiyah Muhammad Ayub atas syarah Laili Al-Fadli gitu. Gitu ya, kayak gitu. Kayak gitu. Atau yang cocok Ustadz Hamdi, Hasyiatul Hamdi ala Syarhil Fadli. Cocok ya? Cocok ya, soalnya i belakangnya. Ya biasanya begitu zaman dulu ya, orang-orang zaman dulu. Hasyiyah itu biasanya nama-nama penyusunnya biasanya. Hasyiatus Sobban gitu kan. Hasyiyahnya Al-Imam Ali bin Sobban. Hasyiyah Qalyubi, Hasyiyah Umairah, nama-nama orang. Seperti itu. Ini bait wa ba'd. Berikutnya berkaitan dengan judul kitab. Maka beliau melanjutkan bait yang berapa ini? Sekarang bait ke berapa? 3 atau 4? 4 sekarang. Samaituhu bituhfatil atfali an syaikhinal mihiyyidil kamali. Maka nazam yang tadi ditujukan buat para murid itu telah diberi judul atau diberi nama Tuhfatil Atfal. Lengkapnya apa nama lengkapnya? Tuhfatul Atfali wal Ghilmani fi tajwidil Quran, atau ada juga yang menulisnya Tuhfatul Atfali wal Ghilmani fi ilmi tajwid. Cuma jarang kalau ulama bikin judul seperti itu, jarang. Biasanya memang seperti syair ya, Tuhfatul Atfali wal Ghilmani. Kalau fi ilmi tajwid agak kurang nyambung, fi tajwidil Quran lebih nyambung. Seperti Al-Muqaddimah Al-Jazariyah, Al-Muqaddimah fima yajibu ala qari'il Qur'ani ayya lamah. Nah, biasanya begitu. Jadi orang-orang Arab, para ulama itu luar biasa kalau bikin judul. Taisirur Rahmani fi tajwidil Qur'an. Itu di antara judul. Hidayatul Qari ila tajwid kalamil bari. Indah ya bikin judulnya, itu luar biasa. Begitu. Samaituhu bi Tuhfatil Atfali an syaikhinal mihiyyidil kamali. Aku telah memberikan judul kitab ini Tuhfatul Atfal, yang ilmunya diambil dari guru kami Al-Mihiyyidil Kamali, yang memiliki kesempurnaan. Jadi ini hasil talaki beliau dengan siapa? Al-Mihi. Apa itu Tuhfatul Atfal? Artinya tuhfah itu artinya hadiah. Kalau belum ada di situ ditulis aja. Tuhfah itu hadiah, atfal itu anak-anak. Ini hadiah buat anak-anak. Ghilman itu juga sama. Ya, ghilman itu anak-anak. Ghilman itu anak-anak juga. Jadi buat anak-anak ini semuanya nih. Jadi cocok nggak dibuat antum yang udah dewasa? Ya cocok-cocok aja insyaallah. Kitab ini ditulis berdasarkan hasil talaqi beliau kepada gurunya dalam bidang tajwid dan qiraat. Siapa? Asy-Syaikh Nuruddin Ali ibn Umar ibn Hamad ibn Umar ibn Najib ibn Fanish Al-Mihi. An-Nazim menggambarkan sosok gurunya sebagai orang yang memiliki kesempurnaan. Dzil Kamal. Ya tentu saja kesempurnaan di sini dalam artian sempurnanya makhluk ya, bukan sempurnanya Allah Subhanahu wa taala. Karena begini, ada sebagian orang ya mungkin karena karena semangat bertauhidnya itu tinggi, maka Dzil Kamal ini dianggap lafadz yang menjurus kepada kemusyrikan, sehingga diubah oleh sebagian orang menjadi Dzil Jamal. Ya, guru yang mempunyai keindahan diubah. Padahal kita juga pasti tahu lah, pasti paham bahwa Dzil Kamal di sini maksudnya tidak menyamakan gurunya dengan Allah. Itu sudah pasti dipahami gitu ya. Ini sesuatu yang sangat masuk akal bagi kita bahwa hal tersebut merupakan bukan kemusyrikan.
Lalu dari sisi apa? Dari sisi apa kesempurnaannya? Maka Al-Imam Al-Jamzuri menggambarkan gurunya ini memiliki kesempurnaan dalam fisiknya. Berarti fisiknya itu enggak cacat, ya. Kemudian ilmunya, kemudian sifatnya, kemudian akhlaknya. Bahkan digambarkan oleh Imam Al-Jamzuri baik ketika berada dalam keramaian ataupun dalam sendirian. Berarti Imam Al-Jamzuri suka, dalam tanda kutip, suka memata-matai gurunya gitu ya. Lagi sendirian ternyata gimana nih, cuma nggak boleh gitu. Atau bisa jadi nggak sengaja, atau bisa jadi beliau sering membersamai gurunya di mana orang-orang lain tidak membersamai gurunya. Maka beliau tahu keseharian gurunya bagaimana, dan beliau mengambil kesimpulan gurunya ini dzil kamal, orang yang sangat sempurna, perfect buat orang di zamannya begitu. Seperti itu. Di kayak siapa kalau zaman sekarang? Ada nggak? Siapa yang mau jadi dzil kamal? Sempurna fisiknya, bukan cuma ganteng doang, bukan cuma cantik doang, tapi juga ilmunya, bukan cuma cerdas, tapi juga akhlaknya. Nah, ini yang paling berat. Bisa jadi ganteng cerdas banyak, cantik cerdas banyak, tapi cantik, cerdas, dan akhlaknya mulia, ganteng, cerdas, dan akhlaknya mulia, ini yang langka, dicari, wanted. Mudah-mudahan antum adalah orang tersebut. Amin. Ya wanted kan, jarang itu soalnya. Bait yang kelima. Bait terakhir di bab ini beliau menutupnya dengan mengatakan arju bihi ayyang fa'atul laba wal ajra wal qabula was thawaba. Aku berharap dengan nazam ini dapat memberikan manfaat kepada para penuntut ilmu dan juga mendapatkan ajr dan juga diterima al-qabul dan as-thawab. Di sini ada lafaz al-ajr dan ada lafaz as-thawab. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, pahala. Al-ajr diterjemahkan pahala, as-thawab diterjemahkan pahala. Terus apa bedanya? Jangan keroyokan dong. Lihat. Bisa. Apa? Ziyad. Mangga Ziyad, mangga. Pemberian dari Allah pada hambanya yang telah melakukan suatu amal. Iya. Kalau as-sawab, pahala pemberian dari Allah tanpa menunggu hambanya melakukan amalan terlebih dahulu. Ngertos tuh? Ngerti nggak apa yang dibacanya? Jadi gini Ziyad, kalau ajar itu upah. Misalnya Ziyad disuruh sama orang tuanya, Ziyad beli cabai merah di warung, dikasih uang 1.000, itu namanya ajar. Ziyad sholat, dikasih pahala sama Allah enggak? Itu namanya ajar. Kenapa? Karena Ziyad sudah sholat. Begitu. Kalau thawab, Ziyad lagi bangun tidur, tiba-tiba mamahnya datang ngasih hadiah. Ini Ziyad, hadiah buat Ziyad. Kenapa? Pokoknya pengen ngasih hadiah aja. Nah, itu namanya thawab. Ya, jadi thawab itu tidak mesti kita melakukan sesuatu. Tidak mesti melakukan sesuatu. Allah memberikan karunia, yu'tihi may yasha. Siapa yang Dia kehendaki. Makanya Al-Imam Al-Jamzuri berharap semoga dengan nazam ini membuka ajr yang besar, diterima amalannya, dan juga membuka as-thawab. Dan kita juga berharap dengan mempelajari ini kita bisa mendapatkan manfaat ilmunya. Allah Subhanahu wa taala menerima penuntut ilmu kita, menuntut ilmu kita ini, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ajr dan Allah Subhanahu wa taala memberikan as-thawab. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita diberikan kemudahan di dunia dalam mempelajari, memahami dan mengamalkannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Berakhir bab al-muqaddimah. Enggak ada nama babnya sebetulnya, enggak ada judul babnya. Jadi kalau misalnya antum nanti setoran baca, enggak perlu babul muqaddimah, enggak ada. Langsung misalnya antum biasakan coba nanti sebelum baca bertahmid dan bersalawat dulu. Alhamdulillahirabbil alamin, tsumma shalatu wassalamu ala Muhammadin wa ba'd.
Fahadhi manzumah tufatil atfali wal ghilman. Ada fa-nya kan? Fahadhihi, ya, maka ini adalah manzumah tufatil atfali wal ghilman fi tajwidil Quran lil Imam Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah taala. Doa Bismillahirrahmanirrahim yaqulu raji rahmatullah. Coba dibiasakan untuk mengucapkan tahmid dan salawat. Enggak pakai bahasa Arab enggak apa-apa. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dan salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Fa inilah, bukan rumah gitu, tapi gak enak ya. Fa inilah. Baik, istirahat jam berapa Ustaz? 5 menit lagi. Kita tanya jawab. Kalau ada yang tanyakan, termasuk para bapak, para ibu yang ada di Zoom, dipersilakan. Nabila yang tanyakan. Tolong peserta di mute audionya. Ada yang tanyakan nggak? Silakan, katanya Jubir. Jubir akhwat. Ya itu Al-Ajr sama Al-Thawab. Ya. Ada korelasinya nggak Ustaz dengan Ar-Rahman Ar-Rahim? Apakah Al-Ajr dan Al-Thawab ada korelasinya dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Jawabannya agak tidak berhubungan. Begini, Ar-Rahman itu sifat Rahman Allah yang meliputi seluruh makhluk. Yang meliputi seluruh makhluk. Ini Ar-Rahman. Sedangkan Ajr, saya mau nanya, Allah ngasih Ajr nggak ke orang-orang kafir? Ngasih Ajr nggak ke orang kafir? Ngasih Ajr nggak ke orang kafir? Enggak pernah ngasih Ajr. Tapi ngasih Rahman nggak? Jadi beda Rahman dengan Rahim, Ajr dengan Thawab. Kenapa? Karena Rahman diberikan pada orang kafir dan orang mukmin. Misalnya orang kafir berusaha, berjuang untuk keluarganya, nyari kerja, banting tulang, peras keringat. Mereka dikasih rahmannya Allah karena usahanya tersebut dikasih berupa kenikmatan dunia. Mereka berjuang supaya jadi presiden manajer, dikasih. Mereka berjuang supaya jadi 10 orang terkaya di dunia, dikasih gak sama Allah? Dikasih. Lihat, antum lihat misalnya di YouTube atau di Google, coba cari 10 orang terkaya di dunia. Itu 9 atau 8-nya orang kafir. Biasanya suka nyelip 1 atau 2 orang Arab. Suka nyelip. Tapi kadang-kadang jatuh juga, paling masuknya 50. Kalau 50 orang terkaya di dunia, udah agak banyak orang-orang Arabnya nih. Ya. Tapi kebanyakan orang-orang kafir. Coba lihat nomor 1 misalnya siapa? Nama-nama seperti Bill Gates, kemudian si Mark Zuckerberg, kemudian siapa lagi? Yang penemu Apple, orang-orang barat semua. Ya. Yang penemu siapa? Penemu Alibaba gitu ya. Pendiri Alibaba, pendiri Amazon. Orang-orang kafir semuanya. Itu rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Itu rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka berusaha, mereka dikasih. Mereka minta jabatan, mereka dikasih. Sekjen PBB dikasih orang kafir. Mereka terkenal, mereka dikasih. Ada artis, ada pemain sepak bola, terkenal kan? Lebih terkenal dari orang Islam. Coba artis dunia yang terkenal Islam siapa? Sedikit. Apalagi orang Indonesia, sedikit sekali. Coba kalau misalnya orang-orang kafir, artis dunia terkenal, wah banyak. Antum bisa nyebutin sebanyak-banyaknya. Atau misalnya ikhwan yang suka sepak bola, coba sebutin pemain sepak bola yang muslim 11 aja gitu ya, yang terkenal di dunia. Susah 11 aja gitu ya. Paling Muhammad Salah, dah. Muhammad Salah akan Calhanoglu, udah gitu ya, 2. Salah lagi. Tapi kalau misalnya orang kafir, subhanallah banyak. Itu rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Itu rahmannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi rahimnya Allah Subhanahu wa taala khusus buat orang-orang beriman. Rahimnya Allah khusus orang-orang beriman. Di mana? Wabil khusus di akhirat kelak. Jadi rahman itu dikasih buat orang kafir, buat orang Islam di dunia, hanya di dunia. Orang Islam berusaha dikasih juga, orang kafir berusaha dikasih juga. Tapi di akhirat itu rahimnya Allah Subhanahu wa taala khusus untuk orang-orang bertakwa. Adapun ajr dan thawab khusus buat orang beriman. Tidak ada ajr buat orang-orang kafir, apalagi thawab buat orang kafir, itu enggak ada. Ya, jadi agak sedikit berbeda, agak sedikit tidak berhubungan antara Rahman Rahim dengan ajr dan thawab. Wallahu taala alam. Ini mati Ustaz. Khalas, istirahat. Baik, kita istirahat. Masih ada yang tanya enggak? عند الباء وسمه الشفوي للقراء والثاني إدغام بمثل